karena gue penasaran ya, gue buka tenda. Single area gue buka, double area gue tarik ke atas. Tapi gue nggak keluar bang, gue cuma narik double area ke dalam. Jadi gue ngeliat begitu ngintip gitu bang. Gue lihat, kok nggak ada. Gue lihat ke kanan juga nggak ada. Tapi suaranya, langkah kakinya itu masih ada, masih saut-sautan. Gue perhatiin kawan-kawan gue pada jalan sama dua pendaki itu. Tapi kok gue ngerasa kayak ada yang ganjil nih sama dua pendaki ini nih. Gue ngeliat dia jalan kayak orang gak bawa beban, padahal mereka bawa keril. Dia jalan cepet, terus akhirnya gue berempat nih ngejar dua pendaki ini. Pas udah masuk ke belokan yang kanan, yang dipisahin sama tebing itu mungkin jarak cuma sekitar 5 meteran bang. Pas gue juga udah pada belok, itu nggak ada. Pas gue ngangkat pandangan gue agak lurus ke depan, tadi gue kan nunduk, terus gue ngangkat begini, itu gue ngeliat terang banget di depan gue. Itu ada pendopo, terus banyak obor-obor di samping-sampingnya, sampai kayak ngebuka jalan gitu bang. Di situ gue liatin. Sosoknya ada yang di pendopo itu dia pakai jubah putih, terus pakai sorban hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Tambun nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam. Malam bang. Bang Roni. Iya. Apa kabar nih bang? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya bang. Aduh alhamdulillah buat nih ya. Thank you banget lu udah mau berkunjung ke Besok Pagi nih dan mau berbagi pengalaman pendakian lu nih. Iya, bang. Dari Tambun ke Bintaro nih. Jauh banget, gokil sih. Berapa jam bang perjalanan? Sekitar 2 jam mungkin, 2-3 jam lah. Wah gokil. Nah kesibukan lu lagi apa nih bang sekarang? Sekarang sih gue alhamdulillah udah kerja lah, udah ada kesibukan sekarang. Masih kerja nih. Terakhir kalian naik gunung tahun berapa nih? Baru 4 bulan yang lalu lah. 4 bulan yang lalu, berarti di tahun ini ya? Iya. Oke. Di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana? Di Gunung Salak bang. Di Gunung Pendakian gua Salak, di Gunung Salak. via Cidahu ya? Via Cidahu. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu? Itu pada tahun 2021 bulan September. Nah disimak nih videonya sampai habis teman-teman semua. Karena Bang Ron ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gunung Salak via Cidahu nih di tahun 2021. Bang. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan bahwa saja banyak banget nih teror pada waktu malam harinya. Iya. Dan juga lebih parahnya lagi lu sempat disesatkan nih sama disesatin gua, Bang. dua pendaki gaib lah yang kita bilang. Iya. Nah,
Lu bisa jelasin lagi nggak sih Ron, lebih detail dan lebih jelas lagi nih kenapa itu bisa terjadi, dan lu bisa pulang kembali ke rumah dan menceritakan pengalaman pendakian lu di sini nih. Silakan Bang Roni. Jadi pendakian Gunung Salak via Cidahu itu gue laksanakan setelah 1 hari gue turun dari Kuta, Bang. Ya. Selang 1 hari dari pendakian Kuta itu, gue langsung dikabarin sama teman gue, Bang. Sebut aja namanya Jawa ya. Ya. Si Jawa itu nelpon gue, dia ngajak gue buat mendaki Gunung Salak dalam jangka waktu yang mungkin sangat singkat gitu buat gue beristirahat gitu ya. Jadi kita mendaki Gunung Salak itu berempat. Gua, si Jawa, terus Engkong ya, sebut aja Engkong, itu dia yang kita tuain di situ. Si Engkong sama satu lagi sebut aja A lah, si A ya. Gua ngumpul di rumahnya si Engkong nih. Ya. Sekitar jam 10 malam itu gue berangkat ke rumah Engkong. Di situ kita ngobrol dulu, kita packing ulang, kita ngopi. Mungkin karena keasikan ngobrol ya Bang ya. Karena keasikan sharing kita sampai lupa waktu. Itu kita baru berangkat dari Bekasi itu jam 2 Bang. Jam 2 malam kita berangkat, sampai di Cidahu itu sekitar jam 5 mungkin habis subuh lah. Sampai di Cidahu. Sampai di Cidahu ya kita istirahat dulu, ngopi, segala macem lah. Sekitar jam 6 itu kita langsung ke pos Simaksi, kita ngurusi Simaksi. Nah selesai ngurusi Simaksi, itu kita langsung mulai trekking Bang. Tapi pas mungkin jarak sekitar 100 meter dari pos Simaksi, kita diberhentiin sama satu orang Bang. Di situ dia berhentiin. Nah kita ditanya nih sama orang ini, Kang mau kemana? Terus ya kita jawab kita mau ke puncak gitu. Nah menurut penjelasan keterangan dari orang tersebut tuh, pendakian buat ke puncak Salak 1 itu belum dibuka. Jadi kondisi gunungnya waktu itu tutup. Akhirnya kita turun lagi ke bawah, minta perizinan. Kita minta perizinan di situ, akhirnya kita dikasih izin, tapi dengan tanda kutip lah. Ya lu paham lah tanda kutip. Semua resiko lo yang nanggung sendiri. Iya. Semua risiko ditanggung sendiri. Mulai kita trekking sekitar jam 6:30. Awalnya ngambil jalur yang Javanas Pak, tapi ternyata itu ditutup. Jadi kita langsung balik arah lagi lewat jalur yang utama yang ada pelang Gunung Salaknya itu. Kita mulai trekking, dan gua nggak ngelihat itu pos 1 atau pos 2 itu gua nggak ngelihat, mungkin karena emang keasikan jalan kali ya. Sampai akhirnya gue itu sampai di sungai pertama. Di situ kita istirahat dulu, kita ngerokok dulu, santai. Terus dari situ kita langsung lanjut jalan lagi sampai di sungai yang kedua. Kalau nggak salah itu di pos 4. Di situ kita dihadapin sama 3 jalur Bang. Kita berempat dihadapin sama 3 jalur, yang kanan, tengah, sama kiri. Ya. Sambil istirahat ya kita diskusi lah, jalur mana dulu nih yang mau kita buka gitu kan. Akhirnya 2 temen gua nih, si Engkong sama si A ini, dia mutusin buat ngebuka jalur yang kanan, sedangkan gua sama si Jawa disuruh nunggu di sungai aja gitu. Dia ngebuka nih jalur yang kanan. Gua nggak tahu apa yang ada di situ, tapi pas kesaksian dari dia, ternyata jalur yang dibuka itu ujungnya jurang. Ujungnya jurang. Nah, pas gua lagi diskusi lagi buat mutusin tengah atau kiri, itu datang Bang 2 pendaki. Datang 2 pendaki langsung nanya ke kita, Kang mau kemana? Terus salah satu dari kita jawab, kita mau ke puncak gitu. Terus si pendaki ini nih, dia bilang lagi gini, sama Kang, saya juga mau ke puncak, katanya gitu. Karena gue waktu itu mikirnya gunungnya lagi ditutup gitu kan. Jadi ya kenapa nggak bareng aja gitu, buat tambah rombongan. Ya. Akhirnya gue tanya ke dia, sebelumnya pernah kesini atau belum Kang? Gue bilang gitu kan. Terus kesaksian dari salah satu pendaki ini tuh, dia bilang pernah.
karena emang gue baru kali itu ke Gunung Salak, gue mempersilahkan dua pendaki ini untuk ya udah lu jalan duluan, gue di belakang lu. Jadi gue berempat itu gue di belakang dia bang. Dan dia berdua itu milih jalur yang kiri. Emang yang jalur kiri itu agak emang kebuka. Jadi dia pilih jalur itu, terus ya gue ikutin, kita jalan. Sampai akhirnya gue ada di trek yang, jadi treknya tuh gini bang, treknya dia lurus, terus agak ke kiri dikit, terus langsung banting ke kanan. Jadi kirinya jurang, kanannya itu mungkin tebing lah ya, cuma nggak begitu tinggi. Karena posisi gue waktu itu gue sweeper, gue paling belakang bang. Ya, jadi dengan jalan yang trek yang sebegitu adanya, gue bisa ngeliat jelas siapa aja nih yang ada di depan gue. Ya kan? Gue perhatiin kawan-kawan gue pada jalan sama dua pendaki itu. Tapi kok gue ngerasa kayak ada yang ganjil nih sama dua pendaki ini nih. Gue ngeliat dia jalan kayak orang gak bawa beban, padahal mereka bawa keril. Dia jalan cepet, terus akhirnya gue berempat nih ngejar dua pendaki ini. Pas udah masuk ke belokan yang kanan, yang dipisahin sama tebing itu mungkin jarak cuma sekitar 5 meteran bang. Pas gue juga udah pada belok, itu nggak ada. Akhirnya ya udah di situ, ya udah jalan aja lah. Gue tetap mutusin jalan sampai akhirnya ya udah kelamaan jalan, mungkin ya capek, mutusin buat istirahat. Kita ngerokok, ngopi dulu di situ, kita bongkar nesting. Terus ya pikiran gue juga waktu itu, toh ini treknya cuma satu, kalaupun dia salah jalan pasti dia bakal balik dan ketemu kita. Waktu itu ternyata nih dua pendaki ini nggak balik-balik nih, nggak balik-balik. Akhirnya gue langsung packing lagi, kita jalan lagi dengan trek yang bener-bener kayak gue nginjekin kaki gue gitu ke tanah itu, buat nempelin kaki ke tanah itu susah. Jadi treknya itu turun terus, turun. Dan gue buat bisa ke bawah itu tuh gue harus megang akar dulu, ngerambat akar, baru gue bisa ke bawah. Itu bukan trek cuma sekali dua kali tuh, gue jalanin begitu terus treknya. Sampai akhirnya gue ketemu trek landai. Treknya landai. Di situ ya sambil bakar rokok sambil jalan, Ternyata ujung dari trek yang gue lewatin sama kawan-kawan gue ini, itu ujungnya jurang bang. Ujungnya jurang. Dan ya gue mutusin buat istirahat lagi di situ. Kita mutusin buat istirahat, kita ngerokok lagi. Ya istirahat lah ya, sambil nyusun rencana nih. Ya rencana kita kembali ke titik awal, ke sungai yang tadi itu. Pas udah istirahat, kita mau lanjut jalan lagi, itu dua pendaki itu muncul bang. Dua pendaki itu muncul di trek yang barusan aja gue lewatin. Logikanya gini bang, itu trek cuma satu, kirinya jurang, kanannya tebing. Harusnya kan dia kan jalan di depan gue dan gue di belakang dia. Harusnya sebelum gue sampai di ujung jalan, gue harusnya nabrak dia dulu dong. Tapi ini enggak. Ini enggak ada dia. Tapi pas gue mau jalan balik, tiba-tiba dia muncul terus bilang, "Kang, jalannya salah." Kayak gitu. Terus di situ gue tanyalah ke dia tuh, "Maaf Kang, saya mau nanya nih, Akang tinggalnya di mana ya?" Gue gituin kan. Terus salah satu pendaki ini tuh ngomong, dia bilang, "Saya nggak jauh dari sini Kang." Dari situ gue langsung notice, kayaknya nggak bener nih. Gitu. Terus gue tanya lagi, yang bener jalannya kemana Kang? Terus temennya dia itu bilang, "Ke situ Kang." Sambil nunjuk jalur yang dia bilang bener. Jalurnya itu dia harus turun jurang dulu. Dan gue nggak yakin kalau itu jalur. Dia ngajak kita, tapi gue bilang, "Enggak Kang, saya mau balik ke titik awal aja, ke sungai." Dia ninggalin kita sambil ketawa. Kita jalan, ngelewatin trek yang tadi, trek yang gue buat turun aja susah, gimana gue buat naiknya gitu.
Sampai akhirnya gue ngelewatin itu, dan di trek yang terakhir, yang treknya begitu, pas gue lagi ngerambat akar buat naik ke atas, itu beban keril gue itu tiba-tiba tambah berat bang. Beban keril gue itu tiba-tiba tambah berat, akhirnya pegangan gue ke akar itu lepas, dan gue jatuh ke belakang. Untungnya gue nggak jatuh ke jurang bang, gue jatuh, terus gue bangun lagi, karena kondisi gue emang juga waktu itu lagi sakit ya, lagi lemah-lemahnya lah, mungkin capek. Nah terus gue tangkap lagi tuh akar, gue naik, gue bisa, terus udah landai itu jalannya udah landai. Itu gue hafal banget karena posisi gue belakang ya, jadi gue ngafalin trek apa aja yang udah gue lewatin gitu. Udah di jalan landai, pas udah mau deket sungai, itu tuh beban keril gue yang tadinya emang udah tambah berat lagi bang. Oke. Sampai gue jatuh ke belakang, tas keril gue putus. Di situ gue nggak tahu kenapa gue spontan ngomong gini bang, iya fisik gue emang lagi sakit, gue emang lagi kurang sehat, gue bilang, tapi nggak bakal gue biarin lu ngambil mental gue bilang gitu bang. Terus gue panggilin kawan-kawan gue, dia nyamperin gue, ngebenerin keril gue, kita lanjut jalan lagi sampai di sungai. Pas sampai di sungai, si A ini dia ngebuka jalur yang tengah. Ternyata di jalur tengah itu ada mungkin anak sekolahan kali ya, sama pembinanya. Nah diteriakin lah sama si A, ada orang nih gitu. Akhirnya udah kita jalan. Gue nggak tahu waktu itu jam berapa, mungkin udah agak siang lah. Terus kita jalan, ternyata dari titik sungai ya ke jalur tengah itu, atasnya jalur itu tuh persimpangan bang, simpang Bajuri. Oke. Dan gue kayak waktu itu mikir, ngapain gue kesono-sono gitu bang. Jadi ngapain gue lewat jalur yang situ, orang simpang Bajurinya di sini. Itu mungkin nggak sampai 15 menit bang. Di situ kita langsung bongkar nesting, keluarin logistik, kita masak, kita makan. Terus gue tanya ke pembina yang anak sekolah ini, Kang, kok lewatnya sini? Kenapa nggak lewat yang Javanas aja? Dia bilang katanya ditutup. Saya juga lewat sini, tadi saya ngikutin tebasan-tebasan pohon yang baru aja ditebas. Kata dia gitu. Jadi itu jalur yang tadi baru kita buka. Dia juga sempat jalan ke jalur yang kanan, yang tadi dibuka sama Singkong tuh. Itu ternyata jurang. Dan untungnya dia ngambilnya yang tengah, bukan yang kiri. Dari situ kita lagi asik makan, ngerokok ya, istirahat lah di situ. Terus itu kita ketemu sama Kang Maman lah ya. Nah di situ dia negor gua, Kang, udah mau turun. terus gue jawab, nyampe puncak aja belum Kang, gue bilang gitu kan. Loh, ini udah jam berapa? Dia bilang gitu. Di situ gue nggak ada yang ngeliat HP sama sekali bang, nggak ada yang ngeliat HP sama sekali. Waktu itu ya udah makan aja. Terus nggak tahu kenapa, mungkin karena Kang Maman ini ngeliat gue, kondisi gue yang kayak begitu ya, kondisi gue yang kurang sehat, mungkin dia tahu gitu. Dia mesen ke gue gini, Mungkin mereka tahu kamu lagi kurang sehat, tapi jangan sampai kamu ngebiarin mereka ngambil mental kamu. Kamu yang sabar. dia bilang gitu. Nggak tahu kenapa kok kayak sama omongan gue yang tadi gitu bang. Ya, akhirnya dari situ gue langsung, ya Kang, makasih Kang. Gue langsung nyalain HP gue ngeliat jam tuh bang. Ternyata itu udah jam 2 siang. Gue nge-trek dari jam 7 nyampe Simpang Bajuri jam 2 siang. Yang seharusnya mungkin estimasi waktunya cuma 3 jam lah. Dari situ kita langsung packing karena takut kesorean. Punya rencana kita mau ngecamp di pos bayangan di HM38. Udah selesai packing, kita langsung jalan. Tuh dikasih gerimis sedikit lah di situ. Tetap jalan sampai akhirnya mau maghrib. Ya, karena gue jalannya lama bang. Ya karena kondisi gue juga kurang sehat waktu itu. Jadi gue waktu itu jalan lama banget.
Kita cuma sampai di HM21 dan itu udah mulai gelap, terus juga turun hujan kan. Kita mutusin buat ngedirin tenda aja. Kita ngedirin tenda, 2 tenda, kapasitas 2. Yang satu itu tendanya di atas samping pohon gede, dan tenda gua yang gue tempatin itu agak ke bawah sedikit, mungkin sekitar 7 meteran lah ke bawah. Di tengahnya itu jalur pendakian. Selesai ngedirin tenda ya kita makan, terus istirahat. Pas gue mau tidur, gue satu tenda nih sama si Jawa nih, si Ingkong sama si A. Gue satu tenda sama si Jawa. Gue bilang sama Jawa, lu kalau udah ngerokoknya matiin lampunya, gue mau tidur, gue lemes, gue bilang gitu kan. Dia bilang ya Ron, ntar gue matiin. Baru aja itu lampu mati, tek, tuh gue pertama gue ngedenger suara orang batuk. Gue udah ngedengar tapi gue nggak ngasih tahu Jawa. Jadi dia yang negor gue duluan. Dia nyenggol gue. Lu denger nggak? Dia bilang gitu. Iya gue denger. Udahlah biarin aja, paling Engkong. Gue mikirnya waktu itu gitu bang. Paling Engkong yang batuk. Ya udah tidur aja, gue bilang gitu. Gue udah lemes banget nih. Gue bilang gitu kan. Ya udah. Baru aja tidur bang. Baru ya berapa menit paling tidur, baru merem mata. Itu gue denger pertama suara srek, 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 trek gitu. Di situ gue langsung nyalain lampu tenda bang, gue bangun sama si Jawa. Itu resleting double layer tenda gue itu dimainin. Oke. Dimainin. Dari situ mati lampu, masuk, gue langsung masuk sleeping bag sama si Jawa. Ya udah, mutusin buat tidur, tapi nggak bisa tidur. Di situ malah makin gangguannya malah makin nggak wajar bang. Dari pertama itu emang gue ngerasa kayak kok ini ada yang ganjil gitu dari si pendaki, 2 pendaki itu. Itu tenda gue waktu itu malam itu disenterin bang, banyak banget senter ngelilingin tenda gue. Itu disenterin sambil dimain-mainin, dimati nyalain senternya. Dari situ gue ngeliat mungkin ada orang yang lewat gitu. Terus akhirnya gue ngedenger suara pendaki yang banyak banget malam itu, bener banyak banget. Dan si Jawa pun karena basic gue pesantrenan bang ya, dia nyenggol gue, Ron lu denger nggak katanya gitu. Iya gue denger. Lu ngaji dong, lu baca apa kayak gitu kata dia kan. Lu kan anak pesantrenan, dia bilang gitu. Ya mau gimana, gue bilang gitu kan. Sebelum dia suruh juga gue udah baca-baca gitu bang. Sebelum dia suruh gue udah baca-baca. Akhirnya gue baca-baca di situ. Semakin bacaan gue itu selesai, terus gue ulang lagi, selesai gue ulang lagi. Itu suara langkah pendaki, suara-suara pendaki-pendakinya itu saut-sautan bang. Pendaki itu saut-sautan. Santai aja dulu, lu punya air apa enggak? Itu karena gue mikirnya udah malam juga gitu, siapa yang mau lewat sini. Gue sama Jawa nggak berani buat mutusin buat buka tenda itu. Semakin gue selesai itu bacanya, terus gue ulang, baca gue ulang, itu malah makin nggak wajar gangguannya. Tenda gue digubrak-gubrak gitu bang. Terus suaranya makin keras, kedipan senternya juga makin cepat. Dan alhamdulillahnya nggak lama dari itu langsung hilang, langsung hening. Jadi kayak tep, udah hening aja gitu. Dari situ gue mutusin, yaudah gak usah dipikirin, udah tidur. Gue tidur tuh bang, alhamdulillah bisa tidur. Terus sampai gue kebangun sama suara pendaki tadi. Suara pendaki lagi bang. Gue bangunin si Jawa nih. Jaw. Dia gak bangun bang, tidur dia. Karena gue penasaran ya, gue buka tenda. Single area gue buka, double area gue tarik ke atas. Tapi gue gak keluar bang, gue cuma narik double area ke dalam. Jadi gue ngeliat begitu ngintip gitu bang. Gue lihat, kok gak ada. Gue lihat ke kanan, juga gak ada. Tapi suaranya, langkah kakinya, itu masih ada, masih saut-sautan.
Di situ gue lemas banget bang, bener-bener lemas banget. Sampai kok begini gitu, gue salah apa gitu kan. Pas gue nutup double layer tenda, itu gue diketawain gue bisa-bisa. Itu gue, kok gue begini. Udahlah, karena gue mikirnya kondisi gue juga lagi kurang sehat ya kan. Udah, istirahat aja. Gue istirahat, tidur. Akhirnya gue bangun tuh karena gue denger suara azan kan. Oh udah subuh, gue mikirnya gitu. Terus gue kebelet nih bang, mau buang air kecil nih. Gue kebelet buang air kecil. Gue langsung mutusin buat ya udah, gue buang air kecil dulu lah gitu ya. Pas gue keluar, awalnya nggak ada apa-apa bang. Awalnya nggak ada apa-apa. Pas gue selesai buang air kecil, gue mau masuk ke tenda. Senter yang gue bawa itu mati. Senter yang gue bawa mati. Pas gue ngangkat pandangan gue agak lurus ke depan. Tadi gue kan nunduk, terus gue ngangkat begini. Itu gue ngeliat terang banget di depan gue. Itu ada pendopo. Terus banyak obor-obor di samping-sampingnya. Sampai kayak ngebuka jalan gitu bang. Di situ gue liatin. Sosoknya ada yang di pendopo itu dia pakai jubah putih, terus pakai sorban hijau, terus sama satu yang paling deket sama gue mungkin jarak sekitar 5-7 meteran. Pas dia lagi ngambil obor, itu kelihatan jelas banget mukanya. Tapi di situ gue nggak ngerasa takut, nggak tahu kenapa, nggak ngerasa takut gue di situ. Malah gue adem ngeliatnya. Situ dia pakai baju coklat belang hitam, pakai bukan peci sih, apa sih namanya? Kayak orang Jawa gitu. Blangkon. Ya, mungkin pakai blangkon itu. Terus ya udah, gue langsung ngucapin salam di situ. Gue bilang assalamualaikum. Gue balik ke tenda bang. Pas gue mau masuk tenda, salam gue dijawab. Waalaikumsalam. Gue masuk ke dalam, tutup tenda, ya udah, gue lanjut tidur di situ. Paginya gue dibangunin buat sarapan. Kita sarapan dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu. Awalnya kita tuh nggak mau summit bang, nggak mau ke puncak. Awalnya teman-teman gue itu nyuruh gue ya udah kita turun aja, soalnya ngeliat kondisi gue yang parah banget waktu itu. Jujur gue waktu itu gue lemah banget, nggak tahu kenapa. Terus karena waktu itu gue mikirnya gue nggak mau dijadiin alasan kegagalan mereka buat ke puncak gitu bang. Jadi gue bilang ya udah ayo kita ke puncak aja, nggak usah turun. Gue nggak mau dijadiin alasan kegagalan mulu pada. Akhirnya kita summit, sampai di puncak. Sebelum sampai di puncak, itu kita ngedenger suara rame bang di atas. Nah, si Jawayan itu dia udah notice kayak, oh mungkin ini yang semalam lewat, gitu. Nah, singkong ini tuh dia nanya lah. Emang siapa yang lewat? Katanya gitu. Terus gue bilang ke Jawa, Jawa ntar dulu. Gue tanya dulu deh, gue bilang gitu kan. Pas gue sampai ke orang-orang itu, gue tanya ke dia, Kang, dari mana Kang? Ada yang jawab dari Bandung, ada yang dari Bogor, ya macam-macam wilayah lah ya gitu. Nah terus pas gue tanya, naiknya itu via apa bang? Nah dia bilang, saya naiknya via Cimelati. Si Jawa di situ langsung natap gue kayak anjrit, terus malam siapa yang lewat? Mungkin dia mikirnya gitu. Cuma karena gue udah ngebuka jadi gue nggak heran lagi, gue udah tahu duluan. Kan kejadiannya 2 kali. Yang pertama kita nggak berani ngebuka. Yang kedua dia tidur tapi gue buka. Dari situ ya udah kita lanjutlah ke puncak. Kita ngopi, ngupas semangka, makan nanas, segala macam. Sampai si Jawa itu tuh dia kebelet bang, mau buang air kecil. Dia melipir lah agak turun ke bawah.
Di situ gue kaget, dia di situ takbir di situ bang, Allahu Akbar gitu. Gue bilang kenapa es? Makam es, dia bilang gitu. Ternyata di puncaknya ada makam. Gue juga nggak tahu kalau di puncaknya ada makam. Terus gue turun, oh ya bener ada makam. Nasi Jawanya buang air kecil kan. Guanya tawasul dulu bang ke makam itu. Gue kirim Fatihah. Tapi bukan maksud gue minta ke makam itu, bukan. Tapi dengan wasilah makam itu ya hakikatnya gue tetap minta ke Tuhan gue gitu. Gue kirim Fatihah, gue tawasul di situ, selesai. Ya gue minta biar turun, gue dikasih kekuatan, diberi kelancaran. Akhirnya ya udah kita selesai dari puncak, kita mutusin buat balik ke tenda. Sampai di tenda itu niatnya kita nggak mau makan dulu karena takut kemalaman turunnya. Terus dari situ ternyata nggak sesuai rencana. Kita sampai tenda langsung ngebongkar lagi nesting. Kita makan dulu, makan. Setelah itu kita packing, turun. Dan itu kondisi gue yang bener-bener makin parah. Gue sering banget minta istirahat dulu. Emang bener udah gak kuat waktu itu bang. Istirahat dulu, sampai gue di backup sama kawan-kawan gue ini. Terus ya kalau mungkin mereka gak nge-backup gue ya walau mungkin gue nggak ada di sini kali bang. Dan lu nggak bakal bisa cerita di sini. Nggak bakal bisa cerita di sini. Di situ ya udah, gue di backup, keril gue dibawain, gue jalan. Tapi tetap aja beban di pundak gue itu sama aja beratnya. Gue nggak tahu kenapa. Gue jalan, sampai gue yang bikin gue kagetnya lagi pas gue lagi duduk ngelamun. Gue duduk itu di atas dahan-dahan pohon itu tuh ada banyak banget makhluk di situ. Jadi berpindah-pindah bang, dari pohon ini pindah ke sini, ntar yang dari sini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, terbang-terbangan bang, terbang-terbangan. Di situ gue langsung nutup mata, gue istighfar di situ. Udah dari situ gue jalan nunduk terus bang, gue jalan nunduk. Sampai akhirnya gue pas mau udah dekat simpang Bajuri, yang masih dengan posisi jalan yang pandangan ke bawah, itu gue kayak nabrak sesuatu. Gue jalan nabrak itu bang, jebret, jatuh. Terus sekilas tuh kayak denger omongan. Kalau jalan pakai mata. Tapi suaranya gede gitu bang. Terus gue nyariin suaranya nih dari mana, tapi nggak ada orang gitu kan. Akhirnya gue jalan dari situ, jalan. Dari situ udah gue kira gangguannya udah bakal berhenti sampai di situ bang. Pas sampai di simpang Bajuri, gue sama si Jawa ini tuh nyuci nesting. Gue nggak tahu si Jawa ngeliat atau enggak. Pas gue lagi nyuci nesting di sungai yang dekat simpang Bajuri itu, di bawahnya itu dari kejauhan itu gue ngeliat kayak ada beberapa sosok yang dia bawa gue nggak tahu itu bawa apa, bawa kayu gede gitu, jalan ke arah gue sama si Jawa. Gue juga sempat bilang ke Jawa, buruan nyucinya gitu. Akhirnya pas selesai dia jalan duluan, gue masih ngeliatin itu. Gue liatin, pas udah agak deket baru gue sadar ternyata emang ada beberapa sosok yang ngeliatin gue dari tadi, dan sosok itu nggak wajar. Dia berbadan manusia tapi palanya itu ya dari setiap sosok beda-beda, nggak ada yang mukanya manusia, nggak ada. Terus itu gue langsung lari ke atas. Udah packing, kita turun, gue bilang gitu kan. Lu kenapa? Dia bilang gitu. Gue ditanya sama Singkong, lu kenapa Ron? Nggak apa-apa Kong, udah yuk, saya udah lemes banget ini, gue bilang gitu kan. Ya udah packing, kita turunnya lewat jalur Javana Spa. Kita lewat jalur itu, sebelum sampai di jalur itu gue digangguin lagi.
gue nggak bisa jalan. Gue ketinggalan sama rombongan gue, Bang. Kaki gue itu kayak ada yang nahan, jadi buat ngelangkah 1 langkah aja tuh nggak bisa. Gue mikir ini gue kenapa, padahal kram enggak. Gue maksain, tetap nggak bisa jalan. Temen gue jalannya kan karena hujan waktu itu ya. Waktu itu hujan, jalannya cepet, Bang. Gue ketinggalan gitu. Gue maksa kaki gue buat bisa jalan, nggak bisa. Akhirnya udah gue duduk di situ. Kok gue begini banget? Kok gue sampai diginiin gitu? Salah gue apa gitu? Akhirnya udah gue baca doa di situ, kaki gue bisa digerakin lagi. Tapi dengan ya badan gue masih dengan beban yang sama, nggak berkurang sama sekali. Padahal gue nggak bawa keril, nggak bawa apa, Bang. Gue lanjut jalan di situ, gue ketinggalan. Gue lari-larian di situ, Bang, nyariin temen gue. Gue juga sempet salah ngambil jalur. Ada yang jalur ke kiri, ada yang lurus. Gue kiranya yang ke kiri. Ya di situ gue langsung, karena gue ngejar mereka ya, gue lari ya nggak ngeliat arah. Apa yang ada di depan gue ya itu gue ambil jalannya gitu. Pas gue ngambil yang kiri, nggak jauh dari situ itu gue ngeliat lagi kayak makhluk yang apa ya, yang nggak masuk di akal gitu lah. Ada yang di atas pohon tapi turunnya itu merangkak. Itu gue dikejar-kejar, cuma nggak sampai ke bawah. Pas gue ngeliat dia, gue langsung balik badan, lari gue lari dari situ. Tapi nggak kayak lari ketakutan. Gue mikirin teman gue kemana, yang gue pikirin waktu itu teman gue kemana. Akhirnya gue balik badan, gue ambil jalur yang lurus. Gue turun di situ, gue turun. Terus gue ketemu sama kakek-kakek bawa ubi. Kakek-kakek bawa ubi. Dia bilang ke gue gini, Kamu makan dulu gitu, istirahat dulu. itu hujannya udah berhenti ya? Istirahat dulu. Enggak, kayak saya mau ngejar teman saya ketinggalan. Gue bilang gitu. Terus Ya udah nih, buat di jalan aja, buat di jalan turun. gue dikasih ubi, Bang. Gue kan bawa tas lempang ya, sling bag. Gue masukin ke situ. Gue masukin ke sling bag gue. Gue lari lagi, gue cari teman gue sampai ketemu. Pas udah di bawah, gue buka tuh yang bingkisan dari kakek-kakek itu tuh. Gue buka, pas gue buka, emang awalnya gue liat itu ubi. Tapi pas gue buka, gue mau makan tuh ubi. Gue buka, ternyata itu bekas apa ya, kayak pempes apa sih namanya tuh, ada darahnya gitu. Softtek. Ya, softtek itu ada darahnya tuh, seger banget, Bang, kayak baru gitu. Kata gue, kok ginian tadi ini ubi, gue bilang gitu kan dalam hati. Tapi gue nggak ngasih tahu kawan-kawan gue. Akhirnya gue ya udah, gue cari tempat sampah, gue buang. Terus pas gue lagi jalan turun, gue disamperin sama orang, ditanya, Kamu ngeliat laki-laki nggak, usianya udah agak tua? dia bilang gitu. Dia rombongan saya tapi ketinggalan. Katanya gitu. Karena waktu itu gue turunnya terakhir, gue ditanyain di situ. Lah, saya nggak ngeliat, tapi tadi saya ketemu sama kakek-kakek ngasih saya ubi. Gue bilang gitu. Perawakannya kayak gimana? Ditanya gitu kan. Terus gue jelasin lah perawakannya begini. Oh bukan. Lah terus tadi siapa? Yang ngasih gue bingkisan itu siapa? Terus ya udah, dari situ gue ketemu lah sama kawan-kawan gue. Gimana Ron Salak? Dia bilang gitu kan. Singkong nanya gue, gimana Ron Salak? Gokil Kong, gokil. Di situ gue bilang sama dia, ya minta maaf lah sama mereka kalau gue udah banyak nyusahin mereka gitu, Bang, di pendakian itu. Gue juga terima kasih sama mereka udah ngejaga gue gitu, mau nge-backup gue. Mungkin kalau nggak ada mereka ya nggak tahu lah. Akhirnya lu kembali ke rumah dengan selamat ya? Empat-empatnya ya? Empat-empatnya. Oke, gokil banget sih. Cerita pendakian lu di Gunung Salak pada tahun 2021 ya? Iya, Bang. Kita bakal masuk nih ke sesi tanya jawab.
Oke nih Ron, pendakian Gunung Salak tahun 2021 ya. Iya bang. Gokil banget sih ini dari awal hingga akhir cerita nih. Sampai lu bisa kembali ke rumah nih, selamat ya tentunya. Iya, alhamdulillah. Yang di awal lu nggak ada istirahatnya mungkin ya? Nggak ada bang. Cuma selang 1 hari, dan itu gue nggak langsung ke rumah. Gue kumpul dulu sama kawan-kawan gue. Gue baru balik pagi dan malamnya gue langsung berangkat. Wah, pantas aja stamina lu abis benar-benar terkuras ya. Baru banget turun gunung, udah naik gunung lagi. Dan gunungnya ini Gunung Salak. Gunung Salak. Nggak habis pikir. Lalu berangkat berempat dari Bekasi ya? Dari Bekasi. Itu menggunakan sepeda motor mungkin? Iya. Nah sampai di sana itu kira-kira ya subuh ya mungkin? Subuh. Tapi lu gali literasi dulu nggak nih tentang Gunung Salak itu nih? Atau bisa kita katakan gunung itu kan lagi tutup, tapi lu bisa naik gitu ya kan? Iya. Kalau itu gue nggak sempet bang. Gue nggak tahu kalau Gunung Salak itu tutup. Oke. Jadi gue diajak sama kawan gue karena dia cuma bertiga. Akhirnya si Jawa ini tuh dia ngajak gue biar berempat. Jadi ya udah gue ikut. Pas sampai lokasi base camp ternyata gunung itu ditutup ya? Iya. Oke, akhirnya lu lewat jalur samping lah ya. Dengan resiko tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Bener banget ini. Pihak Kang Maman itu ya. Uh-uh. Nah di awal cerita kan lu biasa-biasa aja nih, nggak terjadi masalah apa-apa kan? Nggak terjadi apa-apa. Cuma lu sempet ngambil salah jalan ya? Iya, ngambil salah jalur. Sampai lu ketemu pertigaan itu, lu salah jalur nih. Iya. Oke, nah di sini mungkin berawal dari cerita yang teror-teroran nih menurut gue ya. Yang dimana tadi di awal cerita kan lu sempat ngambil arah kanan nih. Iya. Dan ternyata mentok jurang. Jurang. Kenapa nggak ngambil ke tengah langsung ya? Iya. Salahnya mungkin di situ Salahnya nih. di situ mungkin. Dan akhirnya lu ngambil ke kiri dan ketemu 2 orang pendaki. Iya. Jadi gue ketemu 2 pendakinya itu pas gue belum ke kiri bang. Jadi dia yang ngebuka jalur kiri. Dia yang milih jalur itu. Jadi gue ngikutin dia. Oh berarti 2 pendaki ini nyaranin lu dengan teman-teman lu ini buat lewat kiri aja nih gitu. Jadi dia jalan duluan, gue di belakangnya. Oke. Nah tadi kan sempat lu bilang nih bahwa saja kayak tikungan patah gitu mungkin ya. Iya. Dan lu berada di belakang nih. Di belakang. Jelas dong kelihatan semua. Jelas Dari banget. 2 orang pendaki itu dan 3 orang temen lu ya. Iya, jelas dan banget. lu di belakang. Iya. Tapi pas lu setelah lewatin tebing gitu hilang. Nggak ada dia. Berdua nggak ada. Gue nggak tahu dia kemana. Jaraknya nggak mungkin lama dong, paling cuma beberapa detik mungkin. Iya. Jadi pas dia belok, kita udah pada belok juga. Tapi nggak ada. Pas belok udah plong gitu aja, udah nggak ada orang. Udah jalur aja gitu, lurus. Oke. Gue juga bingung. Tapi di situ lu belum berpikir macam-macam apa gimana itu? Masih. Gue mikirnya kayak ya udah gitu, mungkin emang dia cepet jalannya. Dan lu berpikir masih positif ya? Masih mungkin positif. cepat jalannya, mungkin dia udah di depan nih. Dan akhirnya lu nyusul tuh. Nyusul. Tapi ternyata nggak ada juga nih. Nggak ada. Jalan yang lu lalui itu mentoknya jurang juga. Oke. Tapi gua setuju juga sih sama keputusan lu yang ketika lu nyasar kayak gitu lu kembali ke tempat awal lu lagi nih. Iya. Yang dimana di sungai itu ya. Kita harus mutusin ke sungai lagi nih. Iya. Tapi sebelum lu berbalik gitu, lu ketemu 2 orang ini lagi nih. Ketemu pas gue kita baru jalan, itu dia muncul di depan kita. Oke. Nggak tahu munculnya dari mana, tapi tiba-tiba ada di jalur itu. Dan salah satu temennya ini nyaranin jalurnya ke arah sana. Iya. Dan itu jurang. Jurang. Nah kan tadi kan sempat bilang dia sambil jalan begitu, dia sempat ketawa nih. Ketawanya itu kayak ketawa senang apa gimana tuh? Ketawanya ketawa gimana ya? Ketawanya nggak kayak ketawa orang biasa bang. Jadi suaranya itu kayak Ngebas mungkin gitu. kenceng gitu. Dan dia sambil jalan ke arah jurang Sambil itu. jalan ke arah jurang, turun dia. Gokil banget sih. Hingga di malam hari nih ya. Di malam hari ini bener-bener teror yang menurut gua agak aneh sih menurut gua. Yang dimana posisi lu dengan tenda yang satunya lagi mungkin 5 meteran jaraknya. Iya. Lu itu buka tenda di pinggir jalan banget ya, di pinggir trek ya. Di pinggir trek. Mungkin karena nggak terlalu ada space yang lega, jadi agak kepisah gitu tenda ya. Tendanya. Nah, setelah lu matiin lampu, lu denger suara yang orang batuk orang pertama. batuk nih. Dan mungkin lu berpikir temen lu ya? Singkong itu gue mikirnya waktu itu, notisnya mungkin singkong, udah biarin aja gitu. Tapi emang batuknya juga dia tuh terus-terusan, terus kering gitu kayak orang kedinginan.
Oke. Beda ya sama batu-batu yang lain ya? Batu biasa beda. Tapi lu ngerasa di tenda itu malam rame nih? Rame banget bang, rame banget. Yang lewat itu rame banget. Dia saut-sautan. Kayak ngobrol kayak pendaki lah Kayak gitu pendaki ya? gimana Kayak sih? ngobrol biasa begitu Iya. mungkin ya. Tapi lu nggak sempet nanyain ya sih sama rombongan lu yang di atas itu bahwa saja malam itu rame gitu? Nggak ada cerita nih? Enggak ada. Di situ si A sama si Engkong ini dia pasif parah sih, diem terus. Oke. Mungkin dia ngerasain juga tapi gua nggak tahu. Sama yang tadi lu sempat bilang nih, resleting tenda lu ada yang mainin? Ada yang mainin. Ditarik ke atas terus diturunin, ditarik ke atas terus diturunin. Dan akhirnya ya udah. Takutnya waktu itu gue mau buka tenda itu bang, cuma mikirnya gue nggak tahu lawan gue siapa di depan gitu. Gue nggak tahu lawan gue siapa. Takutnya nanti pas gue buka terus tiba-tiba Binatang buas lah gitu mungkin ya? mungkin Atau ada mungkin binatang ya buas atau makhluk yang emang galak lah gitu ya? iya nanti gue bawa ke alam dia dikekepin gitu. apa gimana gitu ya? Heeh. Nah, kan tadi lu sempat tertidur nih ya, dan lu bangun lagi, lu mau buang air kecil nih. Nah, yang bisa lu jelasin lebih detail lagi nggak nih, ketika lu ngelihat pendopo yang kiri kanannya itu banyak obornya Banyak nih, obor. kayak jalan gitu ya, kayak Iya, jalan kayak menuju jalan. ke arah pendopo itu. Iya. Tapi lu ngelihat jelas nggak sih siapa yang ada di dalam pendopo itu? Kalau di sosok yang ada di pendopo itu kelihatan jelas bang. Soalnya di pendopo itu sudut yang paling terang. Jadi dari jauh pun siapa sih yang nggak bisa ngelihat dengan jelas juga gitu. Sedangkan itu terang gitu. Jadi gue ngeliat di situ ada sosok pakai baju putih terus sorban hijau. Dia lagi duduk sila. Terus sama satu sosok yang jaraknya paling deket sama gue. Itu dia pakai baju coklat belang hitam sama pakai apa namanya? Blangkon itu ya? Blangkon. Ya. Yang tadi lu sempat bilang sambil megang obor ya? Sambil iya dia lagi ngambil obor gitu. Dan lu ngeliat jelas itu? Jelas. Lebih- Deket banget bang. Deket banget. Lu tahu nggak kira-kira siapa itu? Nggak tahu gue. Oke. Gue nggak tahu. Itu deket banget. Kayak. Tapi pada waktu itu gue nggak ngerasa kayak takut bang. Tapi malah kayak adem aja gitu ngeliatnya. Ngeliat pendopo ini sama yang makhluk itu ya? Adem aja. Dan yang lebih gokilnya lagi ketika lu mengucapkan salam dibalas nih. Dibalas sama dia dijawab. Gue ngucapin salam sama dia dijawab. Oke. Aduh. Mungkin teman-teman semua tahu nih siapa sosok gitu ya. Ya, Iya Pak, mungkin. kriterianya pakai baju belang hitam ya. Iya. Dan pakai belangkon. Iya. Kayaknya nih baik mungkin ini. Sosok pendakinya gue juga masih inget. Itu setelah gue turun itu gue ditanyain sama si Kang Maman ini. Ternyata dia tahu kalau gue tersesat. Oke. Terus juga dia tahu perihal keril gue yang putus. Gue nggak tahu dia tahu dari mana. Terus dia cuma bilang ke gue, udah nggak heran, bukan cuma kamu aja, dia bilang gitu. Terus ya udah. Jadi pendakinya itu waktu itu gue, yang satu pakai pakaian serba hitam, terus satu keril merah, pakai jaket merah, celananya abu-abu. Gue inget banget, gue nggak bakal lupa tuh sosok. Tapi emang bener lah kayak sosok pendaki ya? Iya. Setelah gue turun ke bawah, gue tanya ke Kang Maman ini, ada nggak sih yang naik ke puncak selain kita berempat? Dia bilang nggak ada. Semua cuma ke Kawah Ratu dan itu ada pihak yang mendampingi. Oke. Termasuk Kang Maman ini ya? Dia kan tadi mendampingi Yang anak-anak sekolah itu mungkin ya? yang ini yang beda. Kalau yang anak sekolah itu kan dia bawa pendamping sendiri. Kalau Kang Maman dia bawa rombongan yang ke Kawah Ratu. Oke. Jadi setiap rombongan itu ada yang mendampingin. Tapi Kang Maman cerita lebih banyak lagi sih tentang dua pendaki ini. Dia bilang waktu itu Nggak apa-apa Ron, dia cuma mau kenalan, tapi emang dia suka usil. dia bilang gua ini termasuk orang yang beruntung bisa keluar dengan cepat. Kesaksian dari dia udah beberapa orang yang emang sama disesatin sama dia juga, baru 2 atau 3 hari lagi baru keluar.
Dan gue salah satu orang yang bisa keluar dengan cepat pada waktu itu. Yang beruntung mungkin nih. Mungkin hati lu baik nih, jadi Mungkin bang. ini nggak bagus nih, artinya baik nih, jadi nggak gue culik dah gitu ya mungkin. Mungkin. Berarti kesimpulannya di sini nih, dua pendaki ini bisa kita katakan gaib lah ya. Soalnya Pendaki nggak ada gaib. pendakian lagi, nggak ada pendaki. Dan Kang puncak Maman selain juga gua. tahu bahwa saja sering ada kejanggalan yang menyesatkan para pendaki ya dari dua pendaki ini nih. Oke. Gokil banget sih nih. Dan thank you banget nih. Lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Salak nih. Bang, Pada sama-sama. tahun 2021. 2021. Epic banget sih nih. Lengkap, jelas dan padat ini nih. Nah, nih Ron, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua, Ron? Kalau soal pesan sih ya, mungkin jangan pernah anggap remeh gunung. Terus jangan cuma bermodal kemauan ingin berangkat buat sampai ke puncak. Persiapin fisik lu sama mental lu. Dan ya satu lagi, jaga sikap. Gue yang udah jaga sikap aja masih begitu bang. Apalagi yang kita nggak jaga sikap nih. Oke, mungkin ada tambahan lagi nggak nih? Atau mungkin quote gitu, quote kata-kata mutiara gitu. Wah, quotes nih, quotes apa ya? Boleh dong, ayo dong. Ya, mendaki itu bukan tentang siapa yang berhasil sampai puncak. Tujuan mendaki itu untuk pergi lalu pulang. Dengan selamat pastinya. Dengan ya. selamat pastinya. Wah, gokil banget sih ini quote dari Bang Roni X. Mana? Bekasi Bang. Bekasi, ya? Bekasi, Oke. Bekasi. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Roni. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.